Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren MPS Ternate dan Kabupaten Pak mengeluarkan surat nasihat boten nate pidato. Ini bacaan tadi pesan dan kesan wali murid, jadi harus mengeluarkan surat ya Pak Arif. Yang terhormat para pimpinan Pondok Ternate, Pak Ustadz Ariful dan para pengasuh pondok, Ustadz dan Ustadzah yang kami hormati, para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan para santriwan santriwati yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama kita bacakan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat nikmat sehingga kita bisa berkumpul di antara silaturahim keluarga besar Pondok Pesantren MPS Darul Najah. Salam salawat tetap curah kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, beserta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Boleh cerita sedikit, saya pribadi mengenal Pondok Pesantren di Darul Najah lewat Bapak almarhum Umar Alfandi. Masih muridnya mungkin masih 2 kalau nggak salah, tapi berkat kegigihan perjuangan beliau bersama istri yang diteruskan oleh Ustadz Arif jadi seperti ini, dan masjidnya sudah dinamai Masjid Umar Alfandi, baru tahu Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau sampai akhir zaman nanti. Jadi ini pesan dan kesan, ini pesan dari kami untuk para ustadz dan ustazah. Yang pertama, kami mohon maaf bila mana ada tingkah laku anak-anak kami yang kurang berkenan, mungkin karena jenuh kangen sama orang tuanya, kadang-kadang bertingkah laku yang aneh-aneh. Mohon maaf ya ustadz dan ustazah, mohon bersabar. Jadi namanya masih adaptasi, mungkin ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 adaptasi itu. Yang kedua, mohon libatkan kami dalam kegiatan pondok pesantren, mungkin bisa memperkuat tali silaturahim kami lebih dekat antar wali santri. Mungkin diadakan pengajian rutin atau kegiatan apa yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Itu karena kami mungkin satu frekuensi, mondoknya anak itu memang harus close, harus ikhlas. Kemarin awal masuk, kalau masuk pondok, pesannya Ustadz Ariful bawa kain kafan sisa, bah madek, loh ya madek, tapi alhamdulillah karena ingin mendapat ridha Allah, niatnya beribadah, jadi ya alhamdulillah sampai 1,5 menit, puas, alhamdulillah bisa apa ya, yang dinyatakan Pak dosen tadi, bisa menikmati acara-acara, bisa menikmati pondok pesantren itu seperti apa. Soalnya saya diri pribadi dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu tidak mengenal yang namanya pondok. Jadi cuma ngelinek kita terus. Tapi tadi ya boleh ini gitu. Satu juz saja nggak hafal, pusing, kulhu. Jadi kalau saya imam sama anak saya, kulhuwai kayak gitu. Itu terserah ya. Jadi kayak apa ya, ingin Jokowi bapak ilah iso lebih dari itu. Terus yang ketiga, kami berharap komunikasi intens terkait keadaan anak-anak kami. Mungkin kalau pas sakit kami dikabari aja, tidak apa-apa di WA, kami ikut mendoakan dari rumah, tidak apa-apa. Bukannya kami kepo dan sebagainya, enggak, cuman bisa komunikasikan atau anaknya keadaannya lagi gini gitu. Jadi mungkin itu pesan-pesan kami agar komunikasi wali murid dan pengasuh itu bisa sinergi, kita bisa saling membantu. Kami juga tidak akan melanggar aturan-aturan yang ada di pondok. Cuman kalau ada otoritas kan ada di sini, kan otoritas dan fleksibel. Jadi nanti orang tua itu bisa terlibat, bisa sinergi apa yang bisa dipandu dari orang tua, wali murid itu apa, itu bisa kita sama-sama berjuang. Intinya jangan takut kalau nanti wali santrinya itu debat sama orang tua, tidak apa-apa. Jadi kami berusaha menyaring secara objektif. Oh ini apa, ini nanti untuk perbaikan pondok dan juga santri juga. Jadi kami objektif Pak. Biasa anak-anak kabel itu biasa ya, gini apa kami tampung. Dan nanti kita komunikasikan. Jadi tabayun dan sebagainya kan penting. Nah, jadi nggak terpendam. Nanti kalau terpendam,
kalau pas fatal apa gimana, belajar repot semua. Ada miskomunikasi antara orang tua santri sama pengasuh pondok. Itu pesan dari kami wakili. Sebenarnya bapak yang wali santri yang lain juga bisa, kami mendadak di WA saya juga bingung, Mas, harus pesan apa ini kan gitu. Tidak dapat kabar apa cuma di WA saja. Terus yang kedua, pesan untuk para santriwan dan santriwati, khusus anak saya dan umumnya santriwan-santriwati di sini, kami tidak menuntut apapun dari kalian, sama sekali tidak. Kami tidak berpikir besok kalian mau jadi apa, itu tidak berpikir. Saya pribadi, saya yakin, kowe ngaji yo, sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, insya Allah, wis makan besok jadi apa itu udah. Kalau saya punya keyakinan seperti itu. Kami tidak berpikir besok mau jadi apa, nggak saya pikirkan. Tapi kami yakin berharap semoga kelak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa, agama, masyarakat. Menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, menjadi anak-anak yang berilmu dan beradab. Jangan berilmu aja, beradab itu penting. Attitude itu harus dijunjung tinggi. Sopan santun, tata krama, subosito, apalagi kita orang Jawa. Anak-anak yang dewasa, karena dewasa itu pilihan. Kamu tua nggak dewasa itu banyak, tapi kamu anak-anak dewasa itu bisa. Makanya dewasa itu adalah yang menurut kami itu adalah pilihan. Dan menjadi anak-anak yang ikhlas dalam setiap keadaan. Dan anak-anak yang siap menghadapi masa depan di era digital yang sangat mengerikan saat ini. Makanya salah satu memasukkan pondok itu adalah solusi untuk tidak terkontaminasi dengan era digital yang sangat mengerikan. Iris Pak, saya Pak, HP itu, Masya Allah, hanya tutup pondok. Salah satu biar bukannya HP nggak boleh, tapi kalau nanti banyak mudaratnya atau manfaatnya kan kita juga harus menyeleksi. Jadi harus berhati-hati dalam menyikapi setiap kehidupan. Yang kedua, kesan-kesan dari kami untuk pondok pesantren MBS Darun Najah. Alhamdulillah pondok pesantren MBS Darun Najah semakin maju. Bisa dilihat dari perkembangan pembangunan secara fisik dan kemampuan untuk hafalan dan bahasa Arabnya. Tadi nggak tahu Pak, ini bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya cuma yes no, Arabnya naam sama la. Jadi ya harus ada pada bahasa Indonesia. Dan terobosan-terobosan dari pengurus untuk kegiatan tasmik di luar pondok itu melatih mental pemimpin. Makanya pondok ini dinamakan pondok pesantren pemimpin ya, Ustaz Arif ya. Yaitu menjadikan ciri khas tersendiri. Masuk ini harus mentalnya kuat, metu kudu jadi pemimpin. Nah, ini yang menjadi mindset, yang menjadi nilai dari pondok pesantren Darun Najah ini, pondok pesantren pemimpin. Leading tadi, saya leading. Kalau menjadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang berakhlak mulia, pemimpin yang beradab, insya Allah bisa memasukkan Indonesia. Oke. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Walhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kami banggakan, yang kami hormati, marilah senantiasa kita memberikan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman Islam sehingga kita dijamin bahagia, kebahagiaan yang hakiki. Karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki ketika kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kebahagiaan itu bisa kita raih ketika kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberikan kepada kita uswah hasanah bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang kafir. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ini tidak termasuk protokoler. Jadi anak-anak tidak tahu, saudara tidak tahu, MC pun tidak tahu. Jadi ini memang saya sebagai
yang merangkani Ustaz dan Ustazah. Saya yang bertanggung jawab apa yang dilakukan Ustaz dan Ustazah. Maka Ustaz dan Ustazah dalam lindungan kami, dalam tanggung jawab kami. Maka perlu kami sampaikan, tolong Ustazah yang kami sebut untuk maju ke depan. Ustazah Nida Syarikatul Nazihah, Ustazah Fatimah Hamdan Syakuro, Ustazah di belakang, Ustazah di depan. Ustazah Askar Rahmawati, Ustaz Askar Rizal, Ustaz Bisi Suwanto, Ustaz Agna Rizal, Ustaz Luki Bayu, Ustazah Firza Halisatul Awfa, Ustazah Syifa Nirwasita, Ustazah Lufita, Ustazah Muhammad Fatih Fawas. Yang pertama, Bapak Ibu rahimahullah, kita sampaikan, kita kenalkan Ustazah Nida Syarikatul Nazihah. Ustazah Nida, tolong berdiri. Ini Ustazah Nida, Bapak Ibu, dari Mbaki binti putri dari Ibu Indarwati yang saat ini ada hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, Ibu kami sampaikan, panjenengan punya putri yang sungguh luar biasa. Panjenengan punya putri yang betul-betul bisa dibanggakan. Ustazah Nida ini berasal dari Mbaki. Malam datang tidur di sini untuk menemani anak-anak panjenengan. Beliau saat anak-anak sakit, kami meminta Ustazah Nida, tolong ditengok anak sakit apa. Dan ibunya senantiasa merestui, ibunya senantiasa membolehkan. Ini yang luar biasa. Selanjutnya Ustazah Fatimah Hamdan Syakuro, binti Ibu Siti Aisyah. Beliau kita amanahi untuk memegang bendaharaan pondok dengan usia yang masih sangat muda. Bertanggung jawab atas makan anak-anak, bertanggung jawab untuk koperasi anak-anak. Anak-anak dipastikan tidak kurang dari satu apapun. Maka kalau ada Ibu Siti Aisyah ada di tengah-tengah kita, maka akan kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Beliau kadang tidur di pondok malam hari, tidak henti-hentinya untuk mengawasi anak-anak. Ustazah Askar Rahmawati, beliau juga dari Baki, dan sayang sekali orang tuanya tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Akan tetapi jauhnya jarak Baki ke pondok tidak menyurutkan beliau untuk senantiasa mengabdi kepada pondok ini. Kita amanahi untuk memperbaiki tulisan anak-anak, khotnya, tulisan Arabnya. Maka kamu senantiasa ngecek anak masuk sini tulisannya seperti apa dan kelas 3 seperti apa. Kalau sama saja Ustazah Rahman yang bertanggung jawab, maka harus ada perubahan tulisan dari masuk sampai akhir. Tulisan kita perhatikan, apalagi kesehatan. Terima kasih Ustazah Rahman. Ustaz Askar Rizal, putri dari Ibu Hajah Susanawati, Ibu Hajah Susanawati dari Batur. Beliau juga luar biasa, dari murid 4, 5, 6. Beliau senantiasa tetap bersama kita, di tengah-tengah kita, untuk senantiasa membangun pondok ini. Dan beliau sampai malam, tadi malam Bapak Ibu, sebetulnya di keramik hitam itu ada tulisannya MBS Darun Najah dari stainless, dengan cat stainless, cat yang kinclong, yang mengkilap. Beliau seminggu ini ya bekerja sendiri, dikerjakan sendiri di rumah, dilas sendiri, dicat sendiri, dan semalam tinggal pasang. Beliau lemes. WA saya nggak bisa teruskan, badan lemas. Ya, memang sakit tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita undur. Terima kasih saudara. Kemudian suatu yang masih jalan itu memang dia tukang jalan-jalan. Luar biasa beliau juga yang bangunkan anak jam 4, bangunkan anak setengah 4 beliau. Kadang beliau tidak tidur, semalam menjaga sound system ini, saya tak tidur di luar. Tanpa jasa, tanpa balasan apa-apa dari kami. Luar biasa. Ustaz Agna Rizal dan Ustazah Anissa Husnul Fauziah, putri dari Bapak Agus Sudianto dan Ibu Nur Hidayati, Siti Hidayati. Ini ponakan saya sendiri Bapak Ibu. Dan juga luar biasa, punya keluarga, punya istri. Akan tetapi tadi malam, dari malam sebelumnya, untuk menyukseskan acara ini, tidur di pondok. Menyukseskan acara ini, yang buat Gapuro depan itu usul daripada Ustaz Agna Rizal Fuadi dan Ustazah Anissa. Pada siang hari ini tidak bisa bersama-sama kita di sini karena menunggu studi S2-nya. Semoga berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih Ustaz Agna. Kemudian Ustazah Firza Halisatul Awfa, ini
hafidhah kita Bapak Ibu, alhamdulillah sudah 30 juz. Beliau berasal dari Kendal, ya, dari Kendal. Beliau pengabdian di sini bersama dengan Ustazah Syifa Nurwasidah. Ustazah Syifa lanjut berdiri tiga-tiganya nanti, dengan duduk dulu. Ustazah Syifa, kemudian Ustazah Lukita. Ustazah Syifa berasal dari Klaten, kemudian Ustazah Lukita ini berasal dari Magelang. Ini adalah jiwa-jiwa pengabdiannya luar biasa Bapak Ibu. Ketika lulus SMA tidak langsung melanjutkan kuliah, akan tapi menempuh wajib berbakti, wajib menularkan ilmunya dulu, baru beliau akan mendapatkan ijazah. Ustazah Aufa, Ustazah Syifa, Ustazah Lukita ini yang mengawasi putra-putri panjenengan selama 24 jam. Jazakallah. Ustazah. Yang terakhir, Ustazah Ustaz Muhammad Fatih Faiz, beliau dari Jember, yang kami berikan amanah untuk tahsin bacaan anak-anak. Beliau alumni dari Pondok Karanganyar Eskarima. Ini beliau dari Pondok Eskarima yang kita percayai untuk memperbaiki bacaan anak-anak. Beliau mengikuti kita tasmik ke masjid-masjid selama 10 hari hadir. Selama 10 hari meluangkan waktunya. Terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah. Bolehkah, maukah putra-putri panjenengan dididik oleh guru-guru yang ikhlas? Guru-guru yang ikhlas, guru ikhlas, anak akan anak yang ikhlas, orang tua ikhlas, pondok ikhlas, maka pondok adalah lautan keikhlasan. Dan beliau tidak pernah menyampaikan, nak, saya di sini digaji 200.000 dan saya ikhlas. Tidak pernah menyampaikan ke anak-anak. Jiwanya ikhlas akan nyetrum kepada anak-anak, akan menghasilkan anak-anak yang ikhlas. Guru yang tidak ikhlas mustahil menghasilkan anak-anak yang ikhlas. Pondok yang cinta kepada santrinya, ustadz-ustadzah yang cinta kepada santrinya, maka santri akan cinta kepada ustadzahnya, santri akan cinta kepada pondoknya, santri akan cinta kepada kita semua. Maka kecintaan itu mustahil. Kalau pondok nggak cinta sama santrinya, tiba-tiba santri kok cinta sama pondoknya, mustahil. Maka tadi lagu pondok perlu diperjuangkan itu bikinan Ananda Nafisa. Mana Ananda Nafisa? Kenapa pondok perlu diperjuangkan? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sifat daripada keluarga besar MBS Darun Najah kita sampaikan yang pertama. Kita sampaikan hari ini. Yang pertama adalah kenali pondokmu. Yang kedua anak-anak tahu. Yang ketiga cintai. Kemudian perjuangkan. Yang kelima banggakan. Ya, maka sifat keluarga besar MBS Darun Najah adalah kenali, tahu, kemudian cintai, perjuangkan, banggakan. Dan kalau kita turunkan ke bawah, nggak pernah berjuang kok bangga, gitu. Maka banggakan itu yang di atas. Setelah perjuangkan, banggakan. Kalau belum pernah berjuang, jangan membanggakan. Kita turunkan lagi. Nggak mungkin orang mau berjuang kalau tidak cinta. Pondok ini umur 4 tahun. Maka masih sedikit sekali orang yang cinta dengan pondok ini. Maka perlu diperjuangkan. Coba lirik yang lagu pertama. Kalau kita turunkan lagi, orang nggak mungkin cinta kalau nggak kenal. Dan bagaimana dia mau kenal, dia mau tahu kalau tidak mau mengenali. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita kumpulkan di sini satu untuk mengenali pondok ini. Kemudian tahu ada kebaikan di sini. Setelah ada tahu kebaikan, kita cinta akan kebaikan itu. Setelah kita cintai, baru kita perjuangkan. Setelah kita perjuangkan, baru kita bangga. Maka saya bangga, sejatinya kegiatan kita full dari Muharram, lomba Muharram tanggal 17, kemudian ujian BTS baru saja selesai kemarin, anak-anak latihan tasmik, semuanya berjalan, kegiatan semuanya berjalan. Itu karena siapa? Karena beliau. Saya hanya ujung jari. Mereka adalah pejuangnya dan mereka pahlawannya. Kalau panjenengan lihat saya di podium ini, itu hanya seperti pemadam kebakaran. Beliau sudah bersihkan sampah, beliau nyirami sampah, beliau menghilangkan sampah biar tidak terjadi kebakaran beliau. Tapi ketika terjadi kebakaran, saya tiba-tiba datang memadamkan api. Pahlawannya kayak si madam api. Pahlawannya adalah mereka. Pejuangnya adalah mereka. Maka kami hanya mengayomi. Kami hanya bertanggung jawab. Semua yang itu terjadi itu tanggung jawab kami. Kemudian yang kedua, masalah tasmik Bapak Ibu. Kita persingkat masalah tasmik. Tasmik saya tanya kepada anak-anak yang ikut ujian itu 10 anak. Yang lolos sampai di wisuda hanya 4. Artinya yang 6 ada yang gugur, ada yang belum memenuhi syarat. Ketika 5 juz tasmik ini belum dilaksanakan, maka tidak bisa menambah hafalan ke 6 juz ke 3 juz. Maka 5 juz dulu harus selesai.
Kalau sudah selesai baru boleh nambah, dan itu ditasmikkan. Ditasmikkan, 2 di luar, 3 di dalam pondok. Gitu. Saya tanya kepada anak-anak, dah siap nak? Apa? Enggak jawab, dia nangis. Karena belum siap. Ya. Ketika kita di masjid, sudah di masjid, anaknya nangis, sudah tidak mau melanjutkan. Ya. Tapi maka ketahuilah anak-anakku, Ustaz ketika nanya kepada kalian, sudah siap apa belum? Kalian nangis, sejatinya kami juga nangis. Kami cuma pura-pura kuat, kami pura-pura tegar di depan kalian, di belakang kalian sudah juga nangis. Ya Allah, kenapa anak belum dikasih kesiapan? Di depan kalian saja, Ustaz bilang kenapa belum hafal, kenapa nggak dipersiapkan? Tapi di belakang kalian, Ustaz juga nangis. Ustaz juga prihatin. Tapi di depan kalian, semua Ustaz-Ustaz, semuanya harus tegar. Tapi di belakang kalian, mereka punya hati. Kita bercepat. Kemudian Bapak Ibu Pak Adi, seandainya pondok hanya seperti ini, murid hanya 28, tapi manfaatnya ke masjid-masjid yang lain itu luar biasa. Apakah panjenengan rela? Pondoknya usaha berkembang, tapi manfaatnya luar biasa. Kemarin kita memberikan manfaat 10 masjid, diberikan tasmik, masjidnya jalan. Kalau panjenengan rela, yang nggak rela Allah. Kalau Allah kita bawa bendera Allah, ikhlas, jujur, maka yang akan membesarkan pondok adalah Allah. Maka saya sampaikan, kami tasmik di sini Bapak Ibu tidak dalam rangka mencari murid. Kami di sini untuk menebarkan hafalan Al-Quran supaya panjenengan semangat. Masalah santri, masalah murid yang akan berikan Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, maka tasmik kemarin kita sampaikan. Jangan sampai ada yang berprasangka tasmik dibuat ngamen cari murid, saya rela. Tasmik memang tasmik, kita berdakwah untuk tahfidz. Ada santri dan tidak ada dan tidaknya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, bangunan atas itu habis 72 juta. Bangunan atas yang atas lantai 2 ini 72 juta. Itu untuk biaya tukarnya 28 juta sekian. Artinya sisanya untuk pasir, untuk hebel dan lain sebagainya. Kalau kemarin yang samping ini itu ukuran 14 meter kali 7. Kesananya 14, sininya 7, saya datang ke pemborong. Per meternya 2,5 terima kunci. Kalau saya hanya kerangkanya saja berapa Pak? Kalau kerangkanya saja 1.700.000. Kita bangun ini Bapak Ibu, hitung per meter cuma 1.200.000 per meter. Pemborong mana bisa mengerjakan ini? 1.200.000 sudah bisa ditempati. Dan yang di situ Bapak Ibu, itu akan kita bangun 2 lokal, kalau lantai 2 berarti 8 lokal. Oke. Dan kita mampu saat ini beli fondasinya, tapi untuk menaikkan kami tidak bisa. Dan itu tahun akan datang harus ada. Maka kita bicara bukan besok, tapi saat ini kita butuh ruangan itu saat ini dan sekarang juga. Maka lewat panjenengan, monggo bisa ditularkan informasi ini. Tadi yang disampaikan Pak Agus, saya sudah sedikit terbantu dengan yang disampaikan Pak Agus. Oke. Monggo, itu adalah jariah panjenengan. Kalau tidak ada, tidak mampu untuk berikan kami wakaf manfaat. Bagaimana wakaf manfaat? Panjenengan punya uang 100 juta nganggur di rekening, pinjamkan kepada kami bikinkan gedung situ. Setelah itu uangnya saya kembalikan. Uangnya kembali 100%, manfaat wakafnya masih ada. Panjenengan punya uang 100 juta nganggur di rekening, kami pinjam untuk bangun itu. Kami kembalikan. Uangnya panjenengan kembali 100%, wakaf manfaatnya masih berjalan. Yang terakhir Bapak Haji, tadi sudah dibocori sama oleh santri. Kami mohon dengan kerendahan hati kami untuk memberi nama masjid itu nama dari Ustaz Umar Hasan. Tolong ini kami diberikan izin dan bisa menjadi nama itu nama masjid kita sebagai bentuk agar kita fastabiqul khairat. Ketika gajah mati meninggalkan cacing, kita orang Islam mati meninggalkan kebaikan. Semoga menjadi semangat kita untuk senantiasa berbuat. Demikian dari saya, terima lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara ini mari kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang seikhlas-ikhlasnya, insyaallah doa yang kita minta berkat Allah senantiasa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang membacakan doa, mohon hadirin hadirat untuk mengamininya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alhu sahihan kamilan wa aqilan hatiqan wa aliman amilan. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang sehat sempurna, memiliki akal yang cerdas dan memiliki ilmu dan suka beramal. Allahumma mla' quluba auladina nuron wa hikmatan wa ahlihim liqabuli nikmatin wa aslih bihimul ummah. Ya Allah, isilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hambamu yang layak untuk menerima nikmat-Mu, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mengerjakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhul ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman bagi anak-anakku dalam urusan agama, dan ajarkanlah dia takwil, tafsir ayat-ayat Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak-anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tundukkanlah kami cara dan tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Allahumma ij'al auladana auladan sholihina hafidhina lil Qur'an wa sunnati fuqahaa fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh lagi solehah, orang yang hafal Al-Quran dan Sunnah, orang yang paham agama, diberkahi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian doa yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan insyaallah doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.